berkaitan dengan sumber daya alam. Contohnya seperti pelanggaran wilayah yang banyak terjadi di mana? Di Laut Natuna. Di Laut Natuna sana sering terjadi yang namanya pelanggaran wilayah. Ada beberapa negara besar, contohnya China, Amerika Serikat, ada juga Australia, ada juga Thailand yang terlibat di sana. Karena kenapa? Di Laut Natuna selain kaya akan sumber daya alamnya, sumber daya lautnya juga luar biasa. Maka Indonesia dengan cepat mengambil bagian di sana. Yang dulunya lautan di sana dinamakan dengan Laut Cina Selatan, kemudian sekarang diganti dengan penyebutannya dengan Laut Natuna. Itu salah satu antisipasi kita sebagai bangsa Indonesia untuk kewajiban. Bela negara adalah hak dan juga kewajiban. Saya katakan bela negara adalah hak dan juga kewajiban setiap warga negara seluruh komponen bangsa. Mulai dari mereka yang istilahnya punya jabatan TNI Polri utamanya sebagai TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, kemudian ada pasukan cadangan, kemudian ada kita sebagai unsur pendukung dalam komponen bela negara. Itu tiga, paling tidak sebelum kita bahas tentang apa itu bela negara, tiga hal yang harus kita pahami. Yang pertama saya ulang, apa yang harus dibela? Tentu saja yang pertama kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, yang kedua keutuhan wilayah, dan yang ketiga keselamatan bangsa. Yang kedua, mengapa harus dibela? Karena bangsa kita begitu menggiurkan untuk dilihat oleh bangsa lain, berkaitan dengan sumber daya alam, berkaitan dengan kekayaan alamnya, dan juga yang ketiga siapa yang membela. Tentu saja adalah kita sebagai generasi penerus bangsa. Semua komponen bangsa berkewajiban dan juga punya hak untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Landasan kewajiban bela negara. Karena kita adalah negara hukum, kita Indonesia menempatkan hukum sebagai hukum dijadikan sebagai landasan utama. Ada yang namanya supremasi hukum. Jadi setiap peraturan yang ada atau setiap istilahnya peraturan perundang-undangan pasti ada landasannya. Paling tidak di sini ada tiga yang saya sebutkan tentang kewajiban bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib. Kata berhak dan wajib itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ini bukan kewajiban asasi, bukan kewajiban asasi yang dimaksud, akan tetapi ada kewajiban kita sebagai warga negara. Saya ingatkan kembali bahwasanya kewajiban asasi manusia atau HAM dengan kewajiban warga negara itu beda. Kewajiban asasi atau hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak dia lahir sebagai pemberian Tuhan yang Maha Esa. Itu hak asasi manusia. Sedangkan hak warga negara adalah hak yang melekat kepada setiap warga negara dan hanya terbatas di negara itu sendiri. Artinya hak yang hanya dimiliki oleh warga negara itu sendiri, tidak melekat pada warga negara lain. Ya, sekarang landasan kewajiban pada bela negara. Dan itu. Landasan kewajiban pada bela negara. Yang pertama, undang-undang dalam upaya bela negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Itu adalah bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3. Yang kemudian landasan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1. Kalau yang tadi pasalnya pasal 27 ayat 3, kalau yang kedua pasal 30 ayat 1. Bunyinya bagaimana? Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya HANKAM, pertahanan keamanan. Kita harus ikut serta dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan yang bagaimana?
dimulai daripada lingkungan sekitar kita. Contohnya, ketika sampean ada di lingkungan sekitar atau sampean ketika pulang ke rumah, paling tidak sampean bukan bagian daripada orang-orang yang membuat gaduh lingkungan, tidak menjadi penyakit masyarakat, tidak membuat orang di lingkungan sekitar. Itu contoh kecil atau peran utama kecil sampean di lingkungan dalam rangka mempertahankan pertahanan dan juga keamanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berbunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Itu. Ini yang seperti ini. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara yang ditentukan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya bela negara yang diwujudkan itu paling tidak ada tiga landasan tentang kewajiban bela negara. Dan yang terbaru ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya. Dan yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Itu paling tidak ada 3 landasan kita dalam upaya bela negara. Dan juga disebutkan bahwasanya bela negara merupakan hak dan juga kewajiban. Kita mempunyai hak untuk ikut serta dan juga mempunyai kewajiban. Jadi dua komponen tadi, hak dan kewajiban terlaksana di sana, ditegakkan di sana dalam hal bela negara. Sekarang kita masuk ke pengertian apa itu bela negara. Pengertian secara spesifik atau pengertian lebih detail berkaitan dengan apa itu bela negara. Masih tentang undang-undang yang terbaru tentang bela negara, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 berkaitan dengan tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di ketentuan umum pasal 1 poin ke-11. Ketentuan umum pasal 1 poin ke-11 di sana disebutkan arti dari kata bela negara. Bela negara adalah sikap dan juga perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif. Baik secara perseorangan maupun secara kolektif, artinya gabungan. Baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan bangsa. Dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai macam ancaman. Yang poin utama daripada bela negara artinya adalah menghindari atau istilahnya menghindari atau istilahnya menanggulangi berbagai macam ancaman, baik ancaman yang datangnya dari dalam maupun dari luar, baik ancaman antar senjata. Jadi bela negara di sini adalah berkaitan dengan berbagai macam ancaman, baik ancaman yang sifatnya militer, contohnya seperti atau serangan agresi dari negara itu, ataupun ancaman yang sifatnya non militer. Nah, berarti bela
ini, ancaman yang masih ada dan berlangsung sampai dengan hari ini, ancaman yang ada di mana? Di Papua. Ya. Ancaman seperti yang ada di Papua berlangsung sampai dengan hari ini. Ada kelompok-kelompok separatis yang mengganggu ketahanan dan juga keamanan negara. Tujuannya apa? Tujuan satunya adalah untuk mengambil kekuasaan dan juga menutup wilayah. Itu yang terjadi di Papua hari ini. Sampai dengan hari ini masih ada. Masih berlangsung ancaman separatisme. Yang ketiga yang mengorbankan bersenjata. Yang kedua bersenjata. Ini contoh ancaman di bidang militer, yaitu bencana alam. Yang ketiga bencana minimal. Kayak kalau kita wilayah Natuna sering terjadi yang namanya pelanggaran wilayah perbatasan. Banyak kapal-kapal asing, baik itu kapal militer, baik itu kapal nelayan asing, yang mana itu kapal nelayan dari negara Vietnam. Kenapa dia masuk ke Indonesia? Ada yang tahu? Ya, bisa. Yang ketiga kelompakan, dan yang lain penggunaan sumber daya alam, wabah penyakit, kesehatan dan juga penyalahgunaan narkoba. Yang banyak terjadi di kita adalah penyalahgunaan narkoba. Kali ini saya sampaikan bahwasanya narkoba yang masih usia di bawah umur, kata-kata yang masih SMP, sudah ada atau sudah karena dari remaja awal menjadi remaja sebetulnya akan menjadi dewasa, melambangkan apa? Jiwa ke dewasa. Ganteng betul nggak? Semakin tinggi tingkat satuan pendidikannya, kalau sudah coklat itu melambangkan kedewasaan. Jadi berbeda ya. Oke. Nah sekarang lambang bintang sudut 5 dan 5 kelompok daun bunga. Ini ya. Lambangkan siswa adalah bunga harapan bangsa. Warna putih kemudian jiwa yang berisikan Pancasila, yang berbicara Pancasila dalam daya dan upaya melalui 5 jalan, yakni abdi, adab, ajar, aktif dan amal. 5A. Buku terbuka. Nomor 2 yang mana? Buku botega. Yang ini ya. Yang buku terbuka. Kewajiban utama siswa adalah belajar yang keras untuk menuntut ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi siswa ini ada kewajiban utamanya adalah belajar dengan belajar keras. Artinya kita kalau tidak tahu mencari tahu, kalau sudah tahu pertahankan. Cari tahu apa yang belum kita tahu, kita gali. Makanya kita harus bekerja keras, belajar keras, belajar dengan keras. Kunci pas bagian Tengah tidak tepat. Ya. Kunci pas. Kewajiban utama siswa yang kedua adalah belajar bekerja keras, dapat membuka permasalahan dan dapat menemukan kunci keberhasilan. Selama ini apakah kita tahu logo OSIS yang sering ada pada kantor kita? Nggak tahu ya. Sekarang kita bahas. Dan kunci pas. Makanya kunci pas. Ketika kita sudah melalui proses belajar dengan keras, bekerja keras untuk menuntut ilmu, nah itu kunci keberhasilan. Kalau buku terbuka, buku adalah jendela ilmu. Buku adalah jendela ilmu. Nah, karena kita sudah memiliki jendela ilmu yang luas, karena kita memiliki jendela ilmu yang luas, maka kunci keberhasilannya Soto. Ini hipi soto. Diplek apa pada? Ya coba. Keputusan. Apa dasarnya ketika kita ingin mengambil keputusan menggunakan nilai-nilai yang berlaku? Contohnya di pondok pesantren
Semisal ada pelanggaran, kita menggunakan dasar apa untuk memecahkan permasalahan, ambil keputusan? Nilai-nilai yang berlaku. Contohnya apa? Contohnya apa? Nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai yang berlaku di sini apa? Oke, kita tanamkan. Kita adalah siswa dan kita juga adalah santri. Itu tanamkan. Kita adalah siswa dan kita adalah santri. Jadi kita itu jauh lebih baik daripada siswa-siswa yang biasa yang tidak pernah tahu kehidupan santri, apa yang didapat di santri. Pastinya kita lebih spesial. Ya, kita tanamkan. Saya adalah santri. Saya adalah siswa. Nah, kalau kita sudah menanamkan itu baik-baik di dalam diri kita, apapun yang kita jalani akan terasa mudah. Tapi bukan menggampangkan masalah belajar. Dua, membangun dasar kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Tiga, membangun mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Contohnya apa? Contohnya, membangun mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Nah, ketika kegiatan 17 Agustus itu kan mengembangkan wawasan dan rasa cinta tanah air. Cinta tanah air. Kita mengingat lagi pahlawan-pahlawan yang jatuh dalam peperangan, bahkan anak istrinya tidak tahu bagaimana nasibnya, entah itu meninggal atau tidak. Para pahlawan itu tetap memegang senjata. Dia tidak tahu akan hidup atau tidak. Kita sekarang tugasnya apa? Menanamkan wawasan, rasa cinta tanah air. Indonesia yang sudah dibela oleh para pahlawan, kita tinggal ikutin saja sekarang. Kita tinggal lewatnya saja. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita ada di dalam peperangan dulu? Apakah enak-enak seperti ini sekarang? Tidak. Kita diam duduk, tolak-tolak. Khawatirnya ada musuh. Nah, alhamdulillah sekarang kita masuk dalam era globalisasi dengan sangat nyaman. Kita tenang saja, yang penting kita belajar. Oke? 4. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Oke. Sebagai pemimpin, kita harus jujur, disiplin, bertanggung jawab dan kerjasama secara mandiri. Jadi tiap sini kan ada bidang-bidang, ada bidang keagamaan, bidang minat dan bakat,